Assalamualaikum teman-teman, dengan Bunda Sinta di sini. Kali ini saya akan bercerita mengenai pertanyaan yang beberapa kali ditanyakan teman-teman, yaitu kapan Vira mulai menghafal? Dimulai dari surat apa? Apakah selalu diiming-imingin hadiah? Juga pengalaman mengikuti kelas menjadi ustazah pertama bagi anak. Yang pertama, kapan Vira mulai menghafal? Semua dimulai ketika usia Vira 3 bulan. Kami yang terdiri dari saya, Abi Vira, dan Vira bayi tinggal di Balikpapan. Hanya ada kami bertiga. Setiap menjelang maghrib sampai kurang lebih 30 menit, Vira menangis. Itu hampir setiap hari. Ada nggak nangis mungkin seminggu hanya sekali. Terkadang malah nangis kejer sampai capek banget karena sampai azan Isya baru reda nangisnya. Capek banget ya, begitu pula yang gendong selama itu. Kalau ditaruh nangis. Gak ada teman gantian karena abimnya pulang biasanya jam 8. Saya juga hampir stres. Kadang saya juga ikut nangis. Nah, saya juga takut tuh karena Vira nangis kayak gini cuma waktu maghrib. Ada apa? Ternyata bersama kesulitan ada kemudahan. Dari situ saya merutinkan zikir petang al-maksurat. Kan di situ ada ya urutan Al-Fatihah, lalu awal, tengah, dan akhir dari surat Al-Baqarah. Lalu disambung surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setiap maghrib saya rutinitas gendong Vira sambil zikir. Saya ucap kencang-kencang. Alhamdulillah berkurang tantrumnya. Meski tetap menangis setiap maghrib, tapi nangisnya lebih slow. Umur 6 bulan baru reda nangis setiap maghribnya. Apa? Apa? Dengan perkembangan kemampuan bicara yang lebih awal dibanding seumurannya, dia udah mulai mengikuti ujung akhir surat. Kayak kalau An-Nas itu nananan nas, nananan nas, kayak gitu. Saat bermain dia sambil ngoceh-ngoceh, campur-campur gitulah. Didengar-dengar seperti potongan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Saya senang banget. Kemudian kalau saya zikir, saya tetap dekat-dekat Vira bacanya. Alhamdulillah udah gak gendong-gendong maghrib. Itu awal mula Vira menghafal. Jadi sejak bayi. Pertanyaan kedua yaitu dimulai dari surat apa? Saya tetap bertahan 4 surat ini hingga 2 tahun lebih yang dirutinkan didengarkan melalui bacaan ibunya langsung. Kemudian masuk Al-Lahab dan seterusnya ketika sudah lancar mengucapnya sendiri dan gak kebolak-balik. Kadang gak mau dengerin, bosen. Ternyata ganti surat baru semangat banget ngikutin. Begitu seterusnya ngikutin mood dia. Baru urutannya telaten seperti yang pernah saya share itu di umur kurang lebih 4 tahun. Kalau urutan suratnya ini berarti dari belakang ya, dari An-Nas gitu. Selanjutnya tentang apakah selalu diiming-imingin hadiah. Tentang hadiah, seiring usia Vira semakin bertambah dan Bunda juga semakin mendapat banyak pelajaran berharga, saya mulai merubah kebiasaan iming-iming hadiah di awal. Alhamdulillah juga didukung oleh sudah terbentuknya kebiasaan menghafal sejak kecil. Jadi mengalir saja, selesai satu surat, lanjut penguatan semua surat-surat sebelumnya. Sebelum nambah lagi surat yang baru, hadiahnya surprise, langsung dikasih kalau memang ada. Tanpa pendahuluan, nanti akan dapat ini setelah lancar surat itu. Jadi kasih hadiah tanpa anak tahu kalau akan ada. Kalau nggak ada juga nggak jadi masalah. Nah, ternyata tentang hadiah ini juga dibahas sama seorang ustazah. Nanti saya perkenalkan ustazah tersebut ya. Beliau menyampaikan jika hal tersebut memang kurang baik jika jadi kebiasaan di awal, yaitu mengiming-imingin hadiah. Jadi meski masih anak-anak belum paham konsep-konsep surga, neraka, pahala, dosa kayak gitu, beliau mengatakan lebih baik jika kita orang tua berusaha lebih keras untuk membangun cinta anak, menciptakan iklim keteladanan, kesolihan di rumah, menjadikan aktivitas yang berhubungan dengan Quran sesuatu yang menyenangkan, sehingga ingin bersama Quran dengan sendirinya.
Jika ingin memberi hadiah karena berhasil, contohnya menghafal satu surat atau naik jilid Iqra, boleh diberi tanpa ada iming-iming di awal. Terakhir, tentang sebuah pengalaman belajar. Beberapa hari yang lalu, dengan izin Allah, saya berkesempatan mengikuti sebuah pembelajaran online dan ada sistem eliminasinya jika tidak bersungguh-sungguh. Unik, di judul seolah-olah training online untuk mengajari anak membaca atau menghafal Quran dan sejenisnya. Namun, di step-stepnya, di materi-materi awal, lebih ke ranah psikologis orang tuanya. Setelah saya ikuti, alhamdulillah bagus sekali. Benar materi awal tentang kejiwaan. Pemateri seorang depth therapist yang hafizah, Masya Allah, memang menyemangati untuk menjadi ustazah pertama anaknya. Dengan motivasi, satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Alangkah sayangnya jika langsung kita berikan kepada pihak ketiga. Namun, semua ini harus disesuaikan dengan fitrah anak, sesuai umurnya. Dalam step 1-3, kami dibimbing untuk menyelesaikan dulu masalah-masalah pribadi kami, yaitu seorang ibu. Luar biasa, 3 hari awal penuh dengan air mata, baik air mata penyesalan, air mata syukur, karena dibimbing untuk membuang sampah dalam jiwa, mengalirkan ke got yang benar. Heran juga karena kami berani jujur pada diri sendiri. Ya, seorang ibu harus selesai dulu dengan dirinya, baru siap menerima dan mendidik anak. Seperti apapun tingkah anak, insya Allah ibu nggak mudah lagi marah-marah, bertanduk dan bertaring kepada anak. Anak juga termotivasi untuk membaca dan menghafal Quran dengan cinta. Bukan sekedar ranah kognitif yang bisa menimbulkan stres jika ditekan terus-menerus. Di akhir sesi, kita akan dikenalkan dengan salah satu metode untuk mengajarkan anak membaca Quran, yaitu metode utrujah. Selesai belajar bareng, kami nggak selesai begitu saja. Ibarat sebuah lidi mudah patah. Jadi, ada kelanjutan forum yang berfungsi untuk saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Untuk Bunda yang ingin menambah komunitas sefrekuensi bisa mengikuti pelatihan ini. Karena semua ilmu yang dijelaskan nanti untuk dipraktekkan secara langsung selama 1 minggu. Sangat bermanfaat dan terjangkau Bunda. Jika berminat bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Karena insya Allah masih ada angkatan-angkatan berikutnya. Biaya dan teknisnya mungkin ada sedikit perubahan. Nah, sekarang masih berlangsung angkatan kedua. Sedangkan angkatan ketiga masih menerima beberapa peserta lagi untuk tanggal 29 Juni sampai 7 Juli. Kalau angkatan 4 sudah penuh di booking oleh salah satu SDIT di Riau untuk tanggal 13 sampai 21 Juli 2020. Insya Allah juga masih ada angkatan 5. Nah, ini adalah salah satu tempat belajar Quran yang bagus. Banyak juga di luar sana yang bagus. Saya baru mengulas satu tempat di sini karena yang pernah saya ikuti pelatihannya. Ustazah Yeni adalah pendiri dan pengasuh rumah tahfiz ini. Beliau juga yang mendukung statement kurang bagus memberi iming-iming hadiah di awal tadi. Lebih baik memakai cara yang lebih cantik, yaitu keteladanan orang tua. Supaya orang tua yang belum ideal pun seperti saya bisa menjadi teladan, yuk belajar bersama-sama. Sekian, mohon maaf atas semua kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.